Adikku, kamu tidak bisa hanya menyiram 2 pot ini saja. Kamu akan membuatnya mati. Siram yang lain juga. Jangan terus menyuruh aku jadi bingung mau menyiram yang mana. Ayo pakai ini, pakai ini. Semprot saja, semprot saja. Baiklah, Ya sedikit tapi sering. Kak, kamu datang. Ayah kamu mencari aku. Bur bilang padaku. Proyek di Shanghai itu. Kamu menolak desain dari biro desain. Dan bilang itu perintahku ya. Ayah aku sudah berdiskusi denganmu, kamu juga setuju. Sudahlah Kak, aku sudah tanya ayah. Kamu ini menyebarkan perintah palsu. Kalau tidak karena aku cerdik datang bertanya, Chen Linsheng akan difitnah mati. Aku tidak ngomong sembarangan, ayah kamu lupa. Kita waktu itu sepakat. Motivasi Chen Linsheng mengenal Bur tidak murni jadi. Kita memutuskan tidak akan memakainya lagi dan desainnya memang tidak bagus. Kapan kamu berdiskusi denganku? Kamu bilang Chen Linsheng ini sombong karena punya bakat. Sedikit prestasi sudah menindas Bur. Orang ini tidak bisa dipakai. Ayah kita sepikiran dan menurutku. Kali ini skema Chen Linsheng tidak bagus, jadi aku sarankan. Kali ini dia kita keluarkan. Baik, urusan ini kamu yang atur. Ini bagus sekali. Memang Chen Linsheng tidak pantas dengan Bur. Dengan sifat Bur. Asal tidak bertemu beberapa hari dia akan lupa. Omongan Tante An benar. Urusan ini kamu yang atur. Jangan biarkan Bur terluka. Kamu pikir aku sudah pikun? Aku bilang urusan satu persatu. Karakter Chen Linsheng masih perlu diteliti. Tapi proyek Shanghai ini, kamu harus jalankan dengan ketat. Bur sudah menunjukkan desain biro desain padaku. Meskipun tidak memenuhi harapan kita, tapi jauh lebih baik dari yang kamu pilih. Tidak tahu berapa kali lipat. Aku sudah janji pada Bur memberi biro desain kesempatan untuk mengirim lagi. Ayah Anda tidak bisa seperti ini. Masih perlu dikatakan lagi. Apa Anda lupa? Saya yang lupa atau Anda yang lupa? Bibi An ayah dan kakak saya. Bibi An juga ada di sini, ayo Bibi An katakan hari itu. Ketika saya sedang berdiskusi dengan ayah tentang Chen Linsheng. Anda juga ada di sana, tolong dukung saya. Jiang Chun, ayahmu bilang tidak. Ya memang tidak, jangan buat ayahmu marah. Kakak, apa yang Chen Linsheng lakukan padamu? Kenapa kamu begitu tidak suka padanya dan lagi? Ayah sudah jelas-jelas memberikan kesempatan pada Chen Linsheng. Apa maksudmu dengan melakukan ini? Saya melakukan ini untuk siapa? Ya kamu melakukannya untuk kebaikan saya. Jika kamu benar-benar ingin yang terbaik untuk saya, jangan ikut campur lagi dalam urusan saya dan Chen Linsheng. Saya tidak meminta bantuanmu, jangan merusak saja sudah cukup. Baik. Kedepannya jika Chen Linsheng ada masalah lagi, jangan lagi menggunakan mogok makan untuk mengancam orang lain, oke? Bur, kamu mogok makan. Tidak ayah, saya hanya bercanda dengan kakak. Ya sifat Bur memang suka bercanda. Bur jangan lagi bermain-main seperti ini. Baik ayah, cepat minum obatmu. Jiang Chun lakukan seperti yang saya katakan tadi. Jangan lagi menggunakan saya sebagai alat. Kenapa? Cepat bantu ayahmu duduk. Kamu bilang jelas-jelas dia yang mengatakannya, tapi dia tidak mengaku. Sekarang saya yang jadi orang jahat ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan ayah. Jangan marah dulu. Memang ingatan ayah agak kurang. Tapi dalam urusan perusahaan, dia tidak pernah salah. Kamu bilang kali ini dia kenapa? Bibi An juga aneh, sungguh aneh. Apapun yang dikatakan dia selalu mendengarkan. Tidak bisa menyalahkan Bibi An. Bibi An diundang kembali oleh ayah. Sekarang kesehatan ayah bergantung padanya. Kamu bilang dia tidak mendengarkan ayah, apa mungkin mendengarkanmu? Saya mengerti Bibi An. Tapi saya tidak mengerti ayah. Apa maksudnya ini? Kamu bilang seorang istri, seorang ayah. Satu lebih tidak konsisten dari yang lain. Kamu bilang hidupmu sebelumnya. Apakah kamu berhutang pada mereka berdua? Jangan ganggu aku kasih tahu. Aku belum tidur nyenyak, aku mau tidur lagi.
2 keponakanmu sudah masuk ke ruang perawatan intensif neonatal. Aku juga sudah bicara dengan Direktur Ki, dia akan segera mengatur konsultasi ahli. Bagus, terima kasih Xiaoya. Denganmu di sini aku merasa tenang. Aku hanya memikirkan anak-anak kalau kakakmu itu. Aku benar-benar tidak ingin ikut campur. Oke. Nyonya Song. Kebetulan sekali. Aku bawa anak keduaku untuk pemeriksaan. Sekalian aku juga periksa. Bagaimana denganmu, Nyonya Jiang? Aku datang untuk pemeriksaan rutin. Ini temanku. Aku Xiaoya, teman Kiningsu. Halo. Maaf Nyonya Song, kami ada urusan mendesak, kami pergi dulu. Lain kali kita minum teh. Kenapa kamu menarikku keluar? Aku masih kerja. Jangan bilang terlalu banyak padanya. Kalau Jiang Chun pulang dan bertanya siapa kamu, bagaimana aku menjelaskan? Apakah Kiningsu tidak punya teman yang tidak dikenal Jiang Chun? Lihat betapa penakutnya kamu. Aku hanya takut repot menjelaskan. Ngomong-ngomong, yang kamu suruh aku lakukan. Laporan tes obat sudah keluar ini. Aku kasih tahu suplemen yang kamu berikan padaku. Benar mengandung bahan kontrasepsi. Dan itu yang terbaru. Aku sarankan kamu segera meninggalkan keluarga Jiang. Keluarga Jiang ini siapa tega sekali. Ini disebut keluarga Jiang tanpa batas. Aku tidak bicara lagi, aku pergi kerja. Tidak heran kakak melahirkan di luar. Ternyata kekhawatiran kakak benar. Apa yang kamu lakukan? Kamu bawa mobil pulang dulu. Kenapa kamu di sini? Kamu naik mobil, kenapa tidak menyetir? Aku suka jalan kaki, tidak boleh. Kebetulan aku juga ingin jalan kaki. Hirup udara segar, ayo jalan. Kenapa kamu pulang kerja lebih awal hari ini? Sudah mulai peduli dengan pekerjaanku. Aku hanya penasaran. Hari ini aku melihat seseorang yang sangat mirip kamu. Benarkah hari ini aku pergi ke tempat yang seharusnya tidak aku kunjungi? Kamu kenapa gugup? Kamu tadi kemana? Ada rahasia apa yang kamu sembunyikan dariku? Aku apa mungkin menyembunyikan sesuatu darimu? Aku benar-benar tidak. Lihat kamu ketakutan, aku cuma bercanda, ayo pergi. Hari ini aku pergi ke rumah ayahku. Tapi hasilnya tidak menyenangkan. Awalnya aku mau bercanda sama kamu. Biar kita senang-senang, tapi ternyata candaannya tidak lucu. Sebenarnya orang tua itu sama seperti anak kecil. Marahnya cepat datang, cepat pergi. Jangan kamu pikirkan terus. Nanti kamu beli barang yang ayah suka, terus kunjungi dia. Pasti semuanya akan baik-baik saja. Ide bagus. Kamu tahu kadang ayah kalau lihat kamu marahnya langsung hilang. Nanti kita pergi bersama. Tidak masalah. Apa? Tidak apa-apa, ayo pergi. Akhirnya aku menemukan kamu. Kamu tahu kamu belum selesai masa nifas, tidak boleh sembarangan turun dari tempat tidur. Aku tidak tenang kalau tidak melihat mereka. Kali ini berkat Huoshi kita bisa masuk rumah sakit. Tapi biaya pengobatannya masih jauh dari cukup.
Kenapa Huan Jiawen tidak ada kabar sama sekali? Kamu tolong bayar dulu untukku. Nanti aku akan bereskan dengan Huan Jiawen. Huan Jiawen ini dulu bilang mau jual mobil jual rumah, biar anak kita selamat. Sekarang teleponnya juga tidak diangkat. Seharusnya waktu aku keluar dari keluarga Jiang, aku bawa lebih banyak perhiasan. Sudahlah. Bagaimana? Jangan dibahas. Pemeriksaan 42 hari setelah melahirkan ini cuma tipuan. USG saja tidak dilakukan bilang aku sudah pulih. Aku antri 3 jam cuma diusir begitu saja. Lalu bagaimana? Baiklah, aku bisa cari orang untuk bantu kamu daftar. Lakukan USG lagi. Sudahlah. Kalau bukan karena ini masa-masa sulit, aku tidak perlu berdesak-desakan di rumah sakit umum. Kak, lihat kamu sudah selesai masa nifas. Badannya juga sudah hampir pulih. Kapan kamu berencana memberitahu Jiang Chun tentang anak-anak? Anak-anak masih sangat kecil sekarang. Tentu saja aku akan membiarkan mereka tumbuh sedikit lagi. Aku tidak ingin mereka kembali ke keluarga Jiang dan menderita. Aku pikir kamu harus kembali ke keluarga Jiang, lalu beritahu Jiang Chun tentang anak-anak. Lagi pula biaya pengobatan anak bukanlah jumlah yang kecil. Uang ini seharusnya mereka yang menanggung. Aku punya uang, tidak perlu keluarga Jiang yang menanggung. Aku tidak ingin anak-anak kembali ke keluarga Jiang dan menderita sekarang. Tapi aku merasa Jiang Chun bukan orang yang akan menolak anaknya sendiri. Kamu yang mengerti dia atau aku yang mengerti dia? Sekarang aku tidak akan kembali ke keluarga Jiang. Meskipun kembali, aku harus kembali dengan penuh kemuliaan. Mereka harus memohon aku untuk kembali. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Pikirkan sendiri. Aku hanya merasa seperti ini terus bukan solusi. Aku tahu. Yingsu. Ini aku MAJ. Yingsu, kamu benar-benar menakutiku. Kenapa aku tidak melihat ini sebelumnya? Ini saat kalian pergi ke Hongdao. Tuan memintaku meletakkan set peralatan ini di kamarmu. Katanya ingin memberi kamu kejutan. Yingsu, sekarang Tuan terhadapmu benar-benar penuh perhatian. Dulu kamu selalu meminta Tuan mengajari kamu. Dia tidak mau mengajari kamu, sekarang dia secara aktif ingin mengajari kamu. Senang kan? Tuan benar-benar memiliki mata yang tajam. Yingsu, kenapa kamu tampak tidak senang? Aku merasa ini adalah hal yang baik. Kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berdamai dengan Tuan. Hidup manis berdua. Dan memiliki 2 anak lagi, betapa bahagianya. Kamu pikir Tuan sedang mendekatimu? Tentu saja. Tuan dibandingkan dulu benar-benar berbeda. Akhirnya melakukan sesuatu yang baik untuk kakak. Tidak ada yang salah dengan Jiang Chun yang perhatian padamu. Dia perhatian padamu sama saja dengan perhatian pada kakak. Huozi hebat.
Apa yang kamu lakukan? Majie tuangkan jus buah lagi untuknya. Jangan tuangkan jus buah untukku, minum jus membuat perutku asam. Cukup sudah, masih marah padaku. Kata-kata kamu lebih asam daripada jus ini. Saya mana berani marah sama kamu. Lagian perusahaan ini kan semuanya kamu yang pegang kendali. Entah itu maksud saya atau punya papa. Gak ada gunanya. Saya cuma takut kamu dibohongin orang lain aja. Saya gak bohong, papa beneran bilang ke saya. Udah deh abang, sekarang ini MAH. Kamu masih aja pakai ini buat ngepres saya, papa udah bilang kok. Kasih Chen Lingsheng kesempatan lagi. Kalau kali ini kamu masih gak setuju, maka saya bakal beneran mikir. Kamu memang sengaja ngelawan saya. Ini kamu yang kasih ya. Saya sampai lupa. Ini saya beli sebelum ke Ling Shui, suka gak? Terima kasih. Kiningsu, kamu sekarang beneran makin jago. Mau gimana pakai abang saya? Bikin abang saya makin tergila-gila. Pakai saya maksudnya apa? Kalau saya dekat sama orang lain berarti orang itu pakai saya. Kalian berdua pamer mesra. Itu tulus dan serius, oke? Saya ngomong apa yang salah? Gak salah, gak usah peduliin dia, duduk aja. Mau kemana ini? Mati? Anak bandel. Shuang-shuang, ayo main. Saya Jiang besar mau keluar lagi. Tempat biasa begadang minum senang. Kamu mau makan malam romantis sama pacar? Si Jie ya, saya Jiang Boer, ayo main. Mama pacar kamu datang. Ya udah kamu tunjukin yang bagus ya. Berusaha jadi menantu yang oke. Kamu gak bilang aja tante kamu datang. Liang lama banget gak denger suara kamu. Kok lama banget gak telpon saya? Ayo ketemuan. Telpon internasional ya. Rakyat tanah air bakal kangen sama kamu. Si tukang pilih-pilih teman. Astaga, kamu bikin saya kaget, Bojia. Kok malam-malam kamu datang? Gimana saya serahin pengelolaan buku ini ke orang lain? Saya gak boleh datang lagi, saya masih pemiliknya kok. Ayo, hari ini saya senang. Yuk saya traktir minum. Tapi saya udah janji sama pacar. Mari kita nonton film tengah malam. Waktunya sudah mepet nih. Kalau gitu aku duluan ya, kita ketemu lagi lain kali. Nonton film tengah malam emang seru apa? Nonton film tengah malam emang asik apa? Pacar hilang bisa cari yang baru kan? Aku suruh kamu tinggal ya kamu tinggal. Kenapa enggak dengerin perintah bos? Jangan-jangan kamu mau dipecat? Ya udah, masih ada waktu sebelum film mulai. Dulu yang ngejar aku itu banyak banget.
Cuma perlu angkat tangan aja. Yang ngejar aku bisa ngantri dari stasiun sampai ke pusat kota. Kamu percaya enggak? Chen Linsheng itu siapa sih? Cuma pegawai kecil aja. Ngapain sok suci? Aku kasih tahu kamu pengalaman dulu. Cowok itu enggak ada yang baik. Iya benar semua kata kamu. Cowok itu emang enggak ada yang baik. Aku ambilin kamu air ya. Nyonya Jiang Nona Jiang udah mabuk. Aku juga ada urusan penting. Oke kamu cepetan ke sini aku tunggu. Oke. Chen Linsheng, kamu pikir aku enggak ada yang mau kalau kamu enggak suka? Kamu tahu enggak? Kamu itu beruntung aku suka sama kamu. Yang suka sama aku itu banyak banget. Bukan banyak tapi sangat banyak. Kamu pikir kamu? Siapa yang ambil HP aku? Kamu siapa? Kamu udah marah-marah setengah jam. Telepon aku udah dimatiin setengah jam kamu enggak capek. Ayo aku anterin kamu pulang. Kenapa kamu? Kenapa kamu enggak kayak yang aku bayangin? Aku minta maaf sama kamu ya. Anggap aja kamu nginjak tai terus tidur. Lupakan aku. Aku enggak bakal lupa kamu. Kenapa kamu jahat kayak di dunia nyata? Kenapa kamu enggak bisa bohongin aku atau manjain aku? Kenapa kamu enggak bisa ngomong yang manis-manis? Aku enggak suka kamu kayak gini. Pergi sana aku enggak mau ngomong sama kamu. Enggak ada apa-apa, ayo pergi, enggak ada. Kakak Ingsu, bagaimana kalau aku tetap tinggal untuk bantu kamu bersih-bersih? Tidak perlu, kami berdua sudah cukup. Kamu cepat pergi nonton film dengan pacarmu. Kalau kakak bertanya, Dia baru saja telepon bilang ada di rumah teman, cepat pergi. Nyonya Jiang benar-benar baik, aku pergi dulu. Dadah. Dadah Pak Jiang, sampai jumpa. Aku mau minum lagi, kasih aku 1 gelas bir. Chen Linsheng, kamu jahat sekali. Jiang Boer, apa yang harus aku lakukan denganmu?
Kenapa tidak hati-hati? Tidak apa-apa, cuma tangan tergelincir. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Jangan khawatir, biar aku yang bersihkan. Kamu kok bisa melakukan pekerjaan rumah? Waktu aku kerja sambil kuliah di Inggris, aku khusus kerja di bar cuci piring. Aku tidak berbohong, waktu itu aku dijuluki ahli cuci piring, percaya tidak? Kamu kok bisa kerja sambil kuliah? Tidak percaya. Semua orang pernah susah. Waktu bertengkar dengan ayah, dia membekukan kartu kreditku. Jadi ini semua terpaksa. Tidak menyangka kamu punya pengalaman seperti itu. Sudah taruh di sini, biar aku yang cuci. Tidak perlu, biar aku saja. Turunkan aku. Duduk manis di sini, biar aku yang cuci. Dulu aku tahu hal ini. Dulu kamu tidak tanya, aku juga tidak bilang. Aku rasa kamu benar. Kita berdua memang kurang saling mengenal. Apalagi yang aku tidak tahu, ceritakan semua padaku. Baik, mulai sekarang kalau kamu mau tahu tentang aku akan ceritakan semuanya. Aku rasa aku juga kurang mengenalmu. Kamu bilang bisa kerja rumah. Baju kamu basah, ambil ini. Sudah selesai, sudah. Aku akan bersihkan tempat lain. Kakak, kenapa kamu buang HP yang masih bagus? Siapa yang bikin kamu marah? Kenapa kamu datang? Aku beli beberapa barang untuk melihatmu. Dulu aku yang selalu merawatmu. Sekarang malah kamu yang datang melihatku. Kakak, kamu sudah selesai masa nifas. Sudah waktunya olahraga, perutmu sudah mulai terlihat. Kamu benar, aku memang harus olahraga. Iklan untuk musim depan belum difoto. Kalau tidak, bagaimana bisa bertemu orang? Bagaimana kalau besok kita pergi ke gym untuk olahraga? Tidak seperti pusat kebugaran yang banyak kenalan dan lingkungannya juga lebih baik. Baiklah, besok kita pergi olahraga. Ini. Terima kasih. Moodmu bagus, kamu jalan-jalan dan bermain. Kalian berdua pasangan terlalu manis, aku harus menjauh. Agar tidak terluka. Ada masalah. Bersenang-senanglah, nanti aku jemput. Dah. Siozi, aku sampai. Oke, kita bertemu di ruang ganti. Kenapa baru datang, cepat ganti baju. Aku tunggu di ruang latihan. Oke, Tidak enak badan, apa kamu sakit? tidak mungkin, semalam kurang istirahat. Aku juga kurang istirahat. Kalau begitu aku ganti baju dulu.
Huozhi, kamu janjian dengan Jiang Chun, kenapa tidak bilang? Apa maksudmu? Kakak, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya merasa Jiang Chun sudah berbeda dari dulu. Kamu harus lebih memahami. Berikan kesempatan untuk saling mengerti. Dan aku percaya, Jiang Chun pasti akan menjadi ayah yang baik. Dan sebelumnya Chris bukanlah kekasih Jiang Chun. Aku sudah memastikannya. Bukan itu masalahnya, kamu harus memberitahuku. Sekarang aku bingung harus bagaimana. Bajumu ada di loker, kuncinya ada di tasmu. Kakak, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Jangan terlalu banyak berpikir-pikirkan anakmu. Apa kamu tidak ingin dia cepat sembuh? Kakak Jiang Chun juga harus bertanggung jawab sebagai seorang ayah begitu saja. Bibi datang melihatmu, kamu baik-baik saja. Tidak bisa. Kalau sudah datang tidak bisa pergi begitu saja. Berdasarkan konsultasi kami, anak ini menderita penyakit jantung bawaan yang paling parah. Penyakit jantung bawaan. Satu-satunya cara pengobatan yang mungkin adalah transplantasi jantung. Kalau tidak, saya sulit menjamin anak ini bisa hidup sampai usia 10 tahun. Tapi mengingat usia anak ini masih sangat kecil, jadi kita harus menunggu sampai anak ini mencapai usia tertentu. Ketika dia bisa menerima risiko, operasi baru bisa dilakukan. Jadi kira-kira sampai usia berapa operasi bisa dilakukan? Saat ini secara internasional, pasien transplantasi jantung termuda berusia 5 tahun. Di dalam negeri 8 tahun. Tapi syarat utamanya adalah harus bisa menemukan donor jantung yang cocok. Tapi ini sangat sulit. Jadi saran saya adalah, sebelum anak ini memenuhi syarat untuk operasi, cari tenaga medis profesional untuk merawatnya. Dan terus menggunakan obat-obatan untuk mempertahankannya. Tapi dengan cara ini, biaya pengobatan dan perawatan sangat tinggi. Tidak masalah asalkan baik untuk anak ini. Kami bisa membayar semua biaya ini. Bodoh, pedangnya tidak diayunkan seperti ini. Kamu pikir sedang memotong semangka? Gerah ya, aku ambilkan untukmu. Biarkan udara masuk. Pelan-pelan. Kamu lihat sudah berkeringat. Mengapa menatapku begitu tidak kenal ya? Kenapa kamu hari ini begitu diam? Biasanya mulutmu tidak berhenti bicara. Hari ini tidak bersuara. Jiang Chun, kapan kamu menjadi sekalem ini? Ada apa? Tidak ada. Tidak enak badan. Terlalu berat ya, biar aku bantu membawanya. Kenapa cuma membantu membawa barang saja? Kamu sampai terkejut seperti ini. Kamu juga melakukan banyak hal yang membuatku terkejut. Aku melakukan apa? Contohnya Nyonya Song bilang kamu jadi relawan. Dan katanya kamu bisa melukis. Kapan kamu belajar melukis? Nanti ajari aku. Kamu sudah tahu. Mobilnya datang. Ada apa ini? Baru saja terkilir. Terkilir di sini ya. Sakit. Apa-apa-apa. Kakinya terkilir, cepat bantu dia. Buka pintunya. Gak apa-apa. Topang aku. Sudah, jangan sok kuat. Aku bisa jalan sendiri. Jangan gerak, nanti jatuh, bukan cuma kaki yang sakit. Jangan gerak.
Tahan, jangan gerak. Sebentar lagi sembuh, tahan dulu. Dari sekarang kamu gak boleh lari-lari lagi. Ngerti? Untung cuma keseleo. Kalau sampai tulang atau ligamennya cedera, itu bakalan ribet. Dengar gak? Halo semuanya. Hello Pak Jong. Duduk. Ayah katanya ada rapat direksi darurat, mana orangnya? Ayah kasih surat kuasa sama aku buat pimpin rapat ini. Mari kita diskusikan. Apakah desain tahap kedua dari Institut Desain bisa disetujui? Rupanya ada senjata pamungkas. Aku boleh, tapi aku kasih tahu dulu. Kalau rencana kali ini sama kayak yang dulu. Jangan salahin aku. Tenang, aku yakin. Suruh dia masuk. Halo semuanya. Halo Pak Chen, silakan duduk. Pak Chen, kamu memang sangat gigih. Mari kita mulai. Semua lihat layar besar. Ini adalah desain kita. Sekarang seluruh dunia mendorong hemat energi dan ramah lingkungan. Dan ide kita adalah memaksimalkan penghematan sumber daya selama siklus hidup bangunan. Hemat energi, hemat bahan, mengurangi emisi. Dalam pemilihan desain konstruksi dan bahan bangunan, semuanya mempertimbangkan penggunaan yang rasional. MAG Yingsu. Pak kemana? Setelah kamu tidur Pak langsung balik ke kantor. Pagi tadi main Angga sama kamu kayaknya ngeganggu banyak urusan. Kantor nelpon beberapa kali, buru-buru dia. Sekarang Pak memang beda ya? Aku aja hampir gak kenal, iya kan? Jangan kamu aja, aku aja hampir gak kenal. Aku kasih tahu. Aku nemu Pak suami beli cincin buat kamu. Cincin. Pas aku lagi bersihin kamarnya, aku nemu di laci. Cincin safir biru yang gede banget. Pasti Pak suami mau kasih kejutan buat kamu. Kamu kan lupa sama yang dulu-dulu. Pak suami juga cari cara buat akur. Mending kalian berdua cepetan punya anak. Setuju kan? Udah hitung-hitung. Udah lebih dari 4 bulan. Mau minum apa aku suruh mereka siapin? Gak usah. Bos masih nunggu aku lapor hasil. Aku tahu waktu itu aku mabuk. Kamulah yang anterin aku pulang, makasih.
Asisten rumah tangga kamu ceplas-ceplos ya. Gak usah terima kasih, aku yang harusnya berterima kasih. Kasih aku kesempatan lagi. Gak usah terima kasih, aku cuma lagi kesel sama kakakku. Kalau desain kamu gak bagus kita tetap gak bakal pakai. Jadi bagus atau enggaknya tergantung kamu. Pokoknya makasih ya. Iya aku waktu itu mabuk. Gak ngelakuin hal yang aneh-aneh kan? Gak ada sama sekali, gak ada. Kamu cuma marah-marah sama aku. Lalu aku anterin kamu pulang, cuma itu. Ya udah Chen Linsheng. Aku bukan tipe yang maksa-maksa. Kamu gak tertarik sama aku juga gak bakal nempel-nempel. Jadi kamu gak perlu ngindarin aku. Kalau gitu aku duluan ya. Pak Chen. Bos Jiang mau ngajak kamu ke kantornya. Ada yang mau dibicarain. Oke, ayo. Sini. Uangnya. 2 hari ini, aku udah keliling banyak agen. Pasar lagi sepi, jual sekarang gak bakal dapat harga bagus. Tapi anak kamu kan lagi di rumah sakit. Mereka di sana 24 jam. Setiap tarikan napas butuh uang. Kamu bisa nunggu tapi anak kamu gak bisa. Aku tahu gimana kalau kita tunggu dulu. Tunggu sampai dapat harga yang pas baru kita jual. Gak usah kalau gak bawa uang. Kita sebaiknya tidak bertemu lagi dan anak itu adalah milik Kiningsu sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Lihat kamu bilang begitu lagi, aku antar kamu pulang ya. Pergi kau dari sini. Kakak, kenapa kakimu? Tidak apa-apa, tadi di game tidak sengaja terkilir. Maaf, ini salahku. Tidak memberitahumu sebelumnya. Kakak tidak menyalahkanmu. Aku tahu kamu ingin membantuku menyelamatkan pernikahan. Tapi pada akhirnya aku tetap harus mengatakannya padamu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Diam-diam pergi ke panti asuhan untuk mengajar melukis. Bagaimana kamu tahu? Jiang Chun memberitahuku, pasti dia sudah mengetahuinya. Kenapa kamu tidak lebih hati-hati? Kamu tidak memikirkan aku. Ketika aku kembali ke keluarga Jiang, dia memintaku melukis, bagaimana kalau aku tidak bisa? Kakak, kamu berencana kembali ke keluarga Jiang. Aku pasti akan kembali. Tapi kali ini kamu harus mendengarkanku. Tunggu sampai aku mengatur semuanya baru akan kembali. Kakak, ini salahku. Tapi aku sudah memikirkannya. Bahkan jika Jiang Chun tahu tidak apa-apa, kamu bisa bilang ingatanmu tiba-tiba pulih dan tidak bisa melukis lagi. Lalu cari alasan psikologis di internet. Pasti bisa mengelabui mereka. Kamu memang banyak akal. Tiang di luar tidak jelas materialnya. Baik Tuan Chen. Mari kita langsung ke intinya. Jika kamu bisa memberikan desain dengan kualitas seperti ini lebih awal, kita tidak perlu membuang banyak waktu. Tapi pukulan itu tetap harus terjadi, bukan? Tentu. Aku dan Bur hanya teman. Benar dia bilang dia menyukaiku. Tapi aku juga bilang aku tidak menyukainya. Tidak mungkin ini juga salahku kan? Jangan menganggap dirimu terlalu hebat dulu. Ada pepatah Tiongkok yang mengatakan di mata kekasih semuanya indah. Aku tidak tahu apa yang dia lihat baik dalam dirimu.
Jujur saja, meskipun kali ini aku setuju dengan desainmu, bukan berarti aku setuju dengan karaktermu, mengerti? Anda tidak perlu khawatir. Aku dan Bur sekarang hanya hubungan kerja. Kami sudah menjelaskan dengan jelas. Itu lebih baik. Baiklah, kami akan serius mempelajarinya kembali. Jika ada kabar baru, aku akan langsung memberitahumu. Sampai jumpa. Ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan kepada Tuan Chen. Sebagai seorang pria, jika ada masalah di masa depan, kuharap kamu bisa menyelesaikannya sendiri.